Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, fa kaifa halukum? Alhamdulillah. Tidak akan lama kajian ini, cukup hanya menambah semangat saja di masa-masa ujian. Karena kalian butuh asupan semangat di ujian, kan? Betul gak? Betul. Tadi ujian pelajaran apa? Oh ya. Semua pelajaran sama semua kelas ya hari tadi. Oh ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ujian ini kita akan terus temui. Betul tidak? Betul. Dan ujian yang kita temui setiap harinya semakin mudah atau semakin sulit? Semakin sulit. Ujian kelas 7 sama ujian kelas 12 sulitan mana? 12. Berarti semakin hari ujian itu semakin sulit. Semakin kita bertambah umur, semakin bertambah ujian kesulitannya. Maka kalau orang dia mengikuti ujian yang bertambah kesulitannya, sedangkan ilmu dia tidak bertambah, bisa jadi dia gak lulus ujian. Maka saat kita tahu kesulitan ujian itu bertambah, maka haruslah bertambah pula ilmu kita. Karena gini, bedanya sulit sama mudah itu cuma satu. Jarak di antara mudah dan sulit itu cuma satu hal, yaitu ilmu. Tanya aja deh, gamis-gamis yang kalian pakai. Tanya ke yang di sini, bisa gak bikin gamis seperti yang dipakai? Yang gak bisa ya gak bisa. Tapi bagi penjahit, dia akan katakan mudah. Kenapa? Punya ilmunya. Jadi sekali lagi, jarak yang membedakan antara kesulitan dan kemudahan itu cuma ilmu. Cuma apa? Ilmu aja. Makanya kalau kalian gak mau mendapatkan banyak kesulitan, berarti harus banyak ilmu. Semakin ilmu kalian kurang, pasti kesulitan makin banyak. Kalau kalian mau pergi ke kajian, motor ada, tapi kalau gak punya ilmu mengendarai motor, sulit juga jadinya. Mau berangkat kemana, mobil mah ada, tapi gak punya ilmu nyetir mobil, ya sulit. Tapi orang kalau nyetir mobil bisa, nyetir motor bisa, walaupun dia gak punya mobil, walaupun dia gak punya motor, tapi dia udah menggenggam ilmunya. Orang bisa komputer, walaupun dia gak punya komputer, tapi dia punya ilmunya komputer. Dia mau belajar itu, dia akan mendapatkan kemudahan demi kemudahan. Jadi intinya jangan malas menuntut ilmu. Karena yang namanya di hidup itu kesulitan pasti ada.
Kalau kalian tidak mampu menahan sulitnya belajar, maka kalian harus siap menanggung sulitnya kehidupan. Kalau kita tidak siap menanggung sulitnya belajar, maka kita harus siap menanggung sulitnya kehidupan. Sekarang misalnya kalian nggak mau tuh yang namanya belajar naik motor misalnya, udah nggak mau udah, berarti harus siap nanggung kesulitannya. Nggak bisa kemana-mana kecuali diantar, nggak bisa kemana-mana kecuali naik ojek, dan itu pun sulit. Ojek cewek di mana ada ojek cewek? Di Jakarta ada tuh ojek cewek. Di Batam ada ojek cewek? Oh ada ya, tapi jarang. Waktu Ustaz di Jakarta tuh pesen ojek gitu, wah ternyata cewek yang itu, yang supirnya. Langsung di cancel dengan alasan karena saya tidak bisa disupiri oleh perempuan. Tapi sekarang sebaliknya, kalian pesen ojek, yang datang supirnya cowok, kalian cancel nggak? Enggak, karena tahu yang pernah datang itu bakal cowok, makanya jangan naik ojek. Lebih mulia kalian supirin sendiri motor. Lebih baik lagi sama teman cewek lagi. Yang lebih mulia lagi sama mahram, sama suami ya. Jadi harus cepat nikah. Nah, jadi jangan malas menuntut ilmu. Ada tuh kemarin tuh anak di Ikhwan tuh, saat kemarin malam ada kajian, dia nanya di depan anak lagi nanyanya ke ustadz lain tapi di depan anak, "Ntar kajian?" "Iya kajian." "Kan ujian." "Terus apa? Emang gara-gara ujian gitu jadi kita berhenti nuntut ilmu gitu?" Ini nih banyak yang salah dipahami orang. Oke, sekarang kalian di masa-masa ujian dan kalian butuh persiapan. Tapi janganlah waktu persiapan itu meninggalkan menuntut ilmu. Misalnya gini, terlihat sih ada orang diadain kajian waktu di masa-masa ujian, dia protes gara-gara apa? Gara-gara dia butuh waktu buat persiapan ujian kan gitu. Tapi pada kenyataannya gimana? Pada kenyataannya dia main bola juga. Kalau kata-katanya mah bullshit. Tahu bullshit? Tahu bullshit nggak? Tahu. Nah, omong kosong aja dia alasan pengen kajian nggak ada supaya dia bisa persiapan ujian, padahal dia bisa gunakan waktu lain selain kajian. Kalaulah mau jujur, dia mau persiapan ujian, berarti dia ganggu aja waktu tidurnya dia. Jangan ganggu waktu kajian, dia ganggu aja waktu mainnya dia. Jangan waktu kajian. Ini mah dia mau libur kajian, tapi main bola jalan, tidur jalan. Maka coba tanya nih ke orang yang mau libur kajian, emang ente ini belajar sehari berapa jam sih? Sampai kajian mau libur demi untuk persiapan ujian, emang persiapan ujian kalian butuh berapa jam? Coba tanya. Maka yang harus dikurangi bukan waktu kajian, waktu tidur dikurangi, waktu main dikurangi. Fahim tuh? Fahimlah. Nah gitu. Jadi gak tahu nih di akhwat ada gak yang protes ustadzah dan gara-gara ada kajian. Nah itu cerita di ikhwan. Jadi ingat, jangan salah paham. Jangan sampai gara-gara masa ujian nih, semua acara gak ada. Udah kajian aja. Tah emang kajian ini berapa jam sih? 5 jam.
Enggak kan? Nah, iya. Cuma mengambil sedikit dari waktu kalian, dan itu pun untuk kalian, untuk agar kalian mendapatkan ilmu. Ingat, ujian hidup semakin sulit dan ilmu harus semakin banyak. Apa firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi Allah menciptakan kehidupan dan kematian ini untuk ujian. Gak ada satupun orang di dunia yang bahagia selamanya, gak ada. Tanya orang terkaya di dunia saat ini. Tanya orang-orang yang punya mobil mewah. Tanya orang-orang yang punya rumah mewah. Yang rumahnya berjejer ada beberapa, mobilnya ada beberapa. Tanya apakah bahagia selamanya? Gak mungkin. Gak mungkin. Gak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bahagia selamanya. Karena dunia itu ujian. Karena dunia itu ujian. Pasti kita akan mendapat kesedihan, akan mendapat kegalauan, kekhawatiran, kecemasan, dan semua manusia melewati. Bahkan yang paling berat ujiannya, sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Apa jawaban Rasulullah? Al-anbiya, para nabi, tsumma sholihun, kemudian orang-orang saleh, tsummal amsal fal amsal, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Yubtalar rajulu ala hasabi dini. Manusia itu, seseorang itu akan diuji sesuai kadar agamanya. Kalau dia agamanya kuat, agamanya baik, maka akan ujiannya akan ditambah. Kalau dia agamanya kurang, maka ujiannya akan ringan. Ya semacam ujian kelas ini. Gak mungkin ujian buat kelas 12 dikasih ke kelas 7, gak mungkin. Ataupun sebaliknya, gak mungkin ujian kelas 7 dikasih ke kelas 12. Semuanya punya ujian dengan kadar masing-masing. Begitupun dalam kehidupan ini. Jadi saat seorang itu agamanya semakin baik dan semakin baik, maka ujiannya akan semakin berat, dan sebaliknya. Dan Allah pun berfirman di dalam surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Gak ada manusia yang gak susah, tuh gak ada. Jangan sampai kita tertipu dengan casing. Kita lihat dari luar, dia orang bahagia, mau apa-apa tinggal beli, uangnya banyak, tertipu sama casing. Padahal kenyataannya bisa jadi dia diuji dengan anaknya yang sakit-sakitan, bisa jadi dia diuji dengan pasangannya yang tidak baik, bisa jadi dia diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan bawahannya, ada yang diuji dengan atasannya. Yang jelas semua ujian pasti ada, semua manusia pasti diuji. Jangan tertipu dengan casing.
Jangan kira orang yang kaya itu pasti bahagia, jangan. Karena kalau kita udah meletakkan kebahagiaan dalam kekayaan, maka kita tidak akan pernah bahagia. Maka ada lagi sebuah hadis kata Rasulullah yang artinya, kalau seorang hamba pernah mempunyai kedudukan di sisi Allah, kalau seorang hamba itu pernah mempunyai kedudukan di sisi Allah, falam yablugha bi'amalin, kemudian kedudukan tersebut tidak bisa dicapai oleh seorang hamba dengan amal dia, ibtalahu Allah, maka Allah akan menguji dia. Allah akan menguji dia. Sampai sabbarahu ala dzalik, sampai Allah buat dia sabar. Allah kasih dia hidayah buat sabar. Hatta yablugh tilkal manzilah, sampai dia sampai ke derajat tersebut. Jadi sekarang hamba nih, dia punya nih suatu kedudukan di sisi Allah. Bahkan sudah tercatat kedudukannya itu di surga sudah. Seperti yang kita tahu, surga itu bertingkat-tingkat. Sudah dicatat sebuah kedudukan bagi kita di dalam surga. Tapi sayangnya hamba yang ditakdirkan di dalam kedudukan itu, dia gak bisa mencapai kedudukannya itu dengan amalnya, karena amalnya kurang. Amalnya itu kurang. Maka solusinya apa? Solusinya dia dikasih ujian sama Allah. Supaya apa? Supaya dia bisa dapat pahala sabar. Supaya dia bisa dapat pahala sabar. Sehingga pahala sabar itu yang dia kumpulkan bisa menyampaikannya ke kedudukan tersebut. Maka ujian kehidupan adalah ladang pahala. Ujian kehidupan itu adalah ladang pahala. Kalau apa? Kalau kita bisa sabar. Maka alangkah ruginya seorang hamba kalau dia tidak sabar ketika dapat ujian. Kita semua tahu, semua manusia pasti dapat ujian. Pasti. Dan ujian insya Allah pasti akan berlalu. Sesulit apapun, ujian pasti akan berlalu. Tapi yang membedakan orang itu bisa sabar atau tidak. Kalaulah dia sabar menghadapi ujian tersebut, maka dia kan saat ujian berlalu, pahala tetap ditulis untuknya. Tapi kalau orang gak bisa sabar, ujiannya berlalu, dia gak dapat apa-apa. Menderitanya sama, menderita menghadapi ujian tersebut, tapi pahalanya gak dapat. Hamba ini dicoba dengan kehilangan, entah itu kehilangan barang, kehilangan harta, atau kehilangan orang-orang yang dicintai. Semuanya juga dapat kehilangan itu, dan semuanya juga menderita. Tapi kalau orang yang sabar, dia menderita, dia untung, dia dapat pahala. Tapi kalau orang yang menderita, dia gak sabar, dia malah mencela takdir. Kenapa seperti ini? Kenapa aku? Dia menderitanya sama, tapi pahalanya gak dapat. Maka mending mana? Mending sabar, mending gak sabar? Sabar. Mending sabar. Ingat, kehilangan itu
pasti. Karena segala sesuatu itu ada ajalnya. Segala sesuatu itu ada ajalnya. Alat tulis yang kalian pakai ada ajalnya. Gamis yang kalian pakai ada ajalnya. Dan macam-macam ajalnya. Entah itu hilang, atau habis, atau rusak, atau dipinjam sama orang dan gak dibalikin. Berarti ajalnya berarti udah datang. Dan kalau ada ajal sesuatu udah datang, udah ditulis ajalnya segitu, tidak ada satupun makhluk yang bisa mengakhirkannya dan mendahuluinya. Jadi saat kalian kehilangan, udah biasa aja, gak usah nyalain siapa-siapa. Makanya pernah ada cerita, istri saya tuh membawa barang, dititip ke saya, ditaruh depan motor. Sampai di tujuan jatuh itu barang. Sekarang kalian sebagai seorang istri, kalian bakal gimana? Astagfirullahaladzim. Terus dari tadi anak ngisi kajiannya, apa manfaatnya kalau tetap marah? Dari tadi kalian gak dengar kajian anak berarti? Ini anak kajian udah setengah jam berlalu, kalian masih marah aja. Apa manfaatnya kajian ini? Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan suami kalian kelak juga diberikan kesabaran. Amin. Barang dititip ke anak taruh di depan motor, sampai di rumah hilang. Dia bilang, kalau bahasa kita, ih kamu. Langsunglah anak ajarkan saat itu. Berapa sih harga barang yang hilang itu berapa? Berapa sih harga yang barang yang hilang itu? Kan segala sesuatu juga ada ajalnya. Sekarang itu ajalnya udah datang dengan jatuh itu, dengan hilang itu. Udahlah, kalau ada rezeki tinggal beli lagi. Kalau nggak ada, tunggu rezekinya ada, beli lagi. Yang jelas mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kita untuk beli lagi. Ini mah ada perempuan kehilangan gamis kesayangannya, kan bisa beli lagi padahal. Ini mah sampai marah-marah, nyalain orang, atau bahkan mungkin ada yang dicuciin sama ibunya tuh, gamisnya hilang, nyalain ibunya. Atau dia punya cadar kesayangan, dicuci sama ibunya, hilang gitu, dimarahin ke ibu. Mama, kemana cadar kesayangan aku? Ini cadar nih gak ada duanya, soalnya ada bunga-bunganya. Udahlah, kalau ada kehilangan, udah mau diapain lagi? Usaha cari, silahkan usaha cari. Kalau nggak dapet ya sudah. Jadi saat terjadi suatu kehilangan, cari, biasa aja cari, jangan pakai panik gitu. Cari dengan otak yang dingin, dengan perasaan yang dingin. Udah berusaha cari, nggak usah ngedumel. Tahu ngedumel? Nah itu.
Ingat, segala sesuatu ada ajalnya. Paham tuh? Alhamdulillah. Itu tentang ujian. Bagaimana kiat-kiat kita bisa melewati ujian itu dengan mulus. Yang pertama tadi, kita harus tahu bahwa semua pasti diuji. Yang pertama, kita harus tahu bahwa semua manusia pasti diuji. Bahkan teladan kita, manusia terbaik di muka bumi, Rasulullah, ujiannya paling berat. Beliau lahir saja dalam keadaan yatim. Baru brojol, udah yatim. Di masa kecil beliau ditinggalkan ibunya. Kemudian untuk membiayai hidupnya, dia harus membantu pamannya dalam menggembala kambing. Istrinya meninggal di masa dia hidup, istri yang dia cintai. Beliau meninggal di masa dia hidup, di masa saat Rasulullah masih hidup. Anaknya 7, 6 meninggal di masa hidupnya Rasulullah. Gimana gak berat ujiannya? Mendakwakan Islam dicela oleh banyak orang, sampai banyak orang pernah melakukan percobaan pembunuhan kepada beliau. Sampai dikasih hadiah ke siapa yang berhasil membunuhnya. Dikasih julukan dengan julukan yang tidak enak, yang mungkin kalau kita dapat julukan itu, kita akan sakit hati dan mungkin kita tidak akan kuat. Bahkan bukan hanya celaan lisan, gangguan fisik pun beliau dapatkan. Dengan batuk, bahkan dengan kotoran. Itulah Rasulullah. Paling berat ujiannya. Karena kenapa? Rasulullah udah mengabarkan, setiap orang tuh agamanya kuat, pasti ujiannya berat. Maka tanda dari cinta Allah kepada Rasulullah adalah dengan memberinya ujian. Karena besarnya pahala sabar. Besarnya pahala sabar. Maka coba latih diri kita untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian kehidupan ini. Latih diri kita untuk bersabar. Dalam hidup kita akan menemukan banyak kehilangan. Tidak semuanya yang kita miliki sekarang itu kita akan miliki sampai mati. Pasti ada yang hilang dalam kehidupan kita. Pasti kita mendapat kehilangan. Orang-orang yang kita cintai pasti pergi, pasti. Maka sabarlah. Tadi setelah yang pertama kita tahu setiap manusia diuji, maka yang kedua kita harus tahu keutamaan sabar di dalam menghadapi ujian. Sehingga saat kita dapat ujian, oh tahu nih, berarti Allah hendak memberikan kepadaku pahala sabar. Kesempatan saat dapat ujian tuh. Maka kalau seseorang sudah selesai dari satu ujian, dia berjalan kepada ujian yang baru. Gak berhenti. Sampai mati gak berhenti itu ujian. Beres satu masalah, dapat masalah baru. Gak mungkin enggak. Jadi udahlah, tenang saja menghadapi ujian.
Dan ingat, sekarang kita bisa mengklasifikasikan. Misalnya, ini kok dapat ujian sulit banget. Ini kok dapat ujian anak kok gak bisa ya ini ujian ini. Ingat hal yang tadi, bahwa bedanya mudah dan sulit itu hanya berkaitan tentang ilmu. Kalau kalian tahu ya ujian itu sulit, ya kalian belajar. Gak boleh berhenti belajar. Jadi terus semangat menuntut ilmu agar ujian-ujian yang datang bisa kita selesaikan dengan mudah.